안녕하세요. Let's get wild. 안녕하세요. 와일드니멀입니다. 드린 노래는 와일드의 버스킹 공연을 보신 관객분들께 감사합니다. 안녕하세요. CD 받아가 이름이 어떻게 되세요? 네. 김다율이. 다음 주 금요일 날 뭐예요? 그날 저희 펜스 하거든요. CD 받아가셔야죠. 관심 없는데요. 이것도 드릴게요. 그래도 받아주세요. 다음 주에 또 보면 좋겠다. 그죠? 이건 Setelah dibantu oleh Kim Dal dan dokter, Hyunwoo pun tersadar dan meminta diberikan sebuah makanan. Setelah itu, mereka pun mencari makan untuk Hyunwoo, dan Kim Dal memberikan minum ini untuk menahan rasa laparnya. Kemudian Hyunwoo pun sangat bersemangat karena energinya telah pulih kembali. Kim Dal pun menanyakan tentang penyakit yang disebutkan oleh dokter, dan Hyunwoo menjawab, "Semenjak aku ada di dunia ini." Kim pun memotong pembicaraan dan menyarankan untuk menceritakan itu semua kepada ibu ketua agar segera dicek kesehatannya secara menyeluruh. Namun sekali lagi Kim Dal pun merasa aneh saat Hyunwoo bercerita tentang sumpah sucinya kembali. Jikalau saat ini aku berhasil menjadikan Will Animal lebih populer, dirinya akan bertukar raga kembali. Kim Dal yang mencoba memahaminya, ia semakin yakin kalau Hyunwoo yang sekarang benar-benar terkena gangguan mental. Kim Dal pun memastikan dan bertanya, apakah jika setelah mendapat penghargaan dari nominasi itu, Hyunwoo yang asli akan segera kembali? Saat ia bertanya apakah dulu Kim Dal pernah dekat dengan Hyunwoo, sambil tersipu malu, Kim Dal mengelak dan mengatakan kalau ia tidak peduli apapun tentang Hyunwoo. Lalu kenapa kamu begitu khawatir dan menangisi Hyunwoo? Kemudian Kim Dal pun mengajak Hyunwoo untuk segera kembali. Di studio musik, sang pria yang bernama Woo-sil ini mengetahui kalau Hyunwoo juga ikut serta di dalam audisi nyanyi. Dirinya menganggap kalau seorang idol grup itu pasti hanyalah mementingkan penampilan, jadi nggak punya basic bernyanyi. Woo-sil pun berencana mengalahkannya di babak penyisihan. Di tempat Jungshin, ia menyiapkan rencana untuk fokus mengalahkan Woo-sil seorang dan mengabaikan yang lain karena skillnya itu masih di bawah rata-rata, terutama Hyunwoo. Di ruang ganti, Casey sangatlah cemas karena ia trauma mendapat kritikan dari penontonnya. Kim Dal pun menyemangatinya untuk tenang dan terus fokus dan semangat. Saat dirinya mendapat giliran, ia pun segera maju. Hyunwoo bertanya kapan gilirannya maju. Kim Dal pun menjawab kalau untuk saat ini Hyunwoo belum bisa diinterview. Ia masih menyiapkan rencana buat jadiin Hyunwoo super mega bintang karena kondisi saat ini masih terlalu bahaya sebab kejadian kemarin. Hanya ada satu cara, yaitu menjadi kepribadian yang lebih baik. Setelah itu, Hyunwoo pun mencoba menyapa kontestan lain. Namun mereka malah membuat canggung suasana dan teringat perkataan Kim Dal kalau ia haruslah bersikap baik. Bahkan ketika bertemu pria kurus, ia sampai menasehatinya untuk makan dengan baik. Casey yang melihat Hyunwoo bertingkah aneh dengan kontestan lain, ia segera menariknya dan menasehatinya kalau jangan mengusik Jungshin karena dia itu punya fans yang sangat fanatik. Hyunwoo mengatakan kalau dia sebenarnya hanyalah ingin mengikuti perkataan Kim Dal untuk menjadi kepribadian yang lebih baik. Namun malah terbalik. Casey menganggap kalau temannya ini adalah psikopat.
Saat pembawa acara menyampaikan temanya tentang jati diri sendiri dan penilaiannya itu berdasarkan lagu dari bintang tamu, Yunwoo ini malah jadi gak percaya diri dan meminta lagu lain. Karena lagu itu banyak mengandung hal buruk yang menyimpang keyakinannya. Kimdal pun yang mencoba mengerti Yunwoo, ia ngejelasin kalau ini hanyalah sebuah lagu, jadi gak akan mengubah keyakinan orang lain. Menuruti nasihat Kimdal, akhirnya Yunwoo ingin mencoba yang terbaik sambil mengubah lirik lagunya. Menurut Kim, jika hanya mengubah lirik untuk penyesuaian dirasa masih gak apa-apa. Ketika ada yang ingin meliput Yunwoo, Kimdal pun langsung mengalihkan supaya mengurangi kejadian aneh terulang kembali. Di dalam ruangan ini, Yunwoo punya rencana. Saat ia tampil, ia akan membawakan konsep paduan suara. Namun semuanya menolak. Bahkan Yunwoo mengancam kalau rencananya ini gak boleh, maka Yunwoo gak akan tampil. Ketika semua pergi, ia melanjutkan revisi lirik lagunya. Dan saat kembali, Kimdal pun membaca hasilnya. Malam harinya, Yunwoo berdoa kepada Dewi Retrin untuk penampilannya esok hari. Tangannya pun langsung bersinar. Acara pun dimulai, Casey mendapat panggilan untuk naik ke atas panggung. Namun, ia gugup karena masih punya trauma buruk. Lalu, Kimdal pun membantunya untuk menenangkan pikirannya dan menyemangati Casey yang lagi kebingungan. Sedangkan Yunwoo, ia tetap santai karena mendapat urutan kelima. Dan yang penting, ia punya coklat. Tiba-tiba, kru acaranya memberitahu kalau urutan tampilnya kini berubah. Dan Yunwoo tampil terakhir setelah Woo-sil, sang juara bertahan. Menambah beban karena harus bisa lebih baik dari sang juara. Saat Yunwoo menuju panggung, ia amat percaya diri dengan konsepnya kali ini. Melihat penampilannya, semua terkagum dengan Yunwoo yang begitu bersinar. Selesai acara, dirinya kini menemui Kimdal. Dirinya tetap profesional walaupun sedikit salting. Karena gak ingin Yunwoo cepat puas diri dari penampilannya saat ini. Di dalam ruangan, Casey tiba-tiba terkena panic attack dan Yunwoo mencoba mengobatinya. Namun kali ini ia gagal. Kimdal bercerita kalau penyakit Casey itu adalah penyakit pikiran. Kemudian Yunwoo mengajaknya untuk berdoa bertemu dewa. Namun di sini Yunwoo gagal berkomunikasi dengan dewa. Seharusnya dengan kekuatan ilahi, Casey itu bisa diobati dengan baik. Kim pun menceritakan kalau di dunia idol ini, kamu bisa mengobati seseorang yang terkena penyakit pikiran. Dengan penampilan positifmu itu bisa menghibur para penonton. Esok harinya, Yunwoo yang melihat Casey pulih, ia berencana mengobatinya kembali. Namun itu malah jadi pertengkaran kecil di atas panggung. Ketika pemenangnya diumumkan, ternyata Casey mendapat peringkat 4. Lalu Woo-sil mendapat juara pertama, sedangkan Yunwoo berada di peringkat paling bawah. Ia beranggapan kalau jurinya adalah penyembah berhala. Kimdal pun sebagai manajer Yunwoo kesal dan menanyakan siapakah juri yang menilai penampilannya kemarin. Padahal seharusnya pemenangnya itu berdasarkan penilaian penonton. Dan Yunwoo adalah kontestan dengan antusias penonton terbaik. Panitia itu pun hanya mengabaikan Kimdal dan pergi dengan mata yang bersinar. Lalu pembawa acara menjelaskan kalau babak kali ini adalah tentang kolaborasi antar kontestan. Dan Woo-sil mendapat kolaborasi dengan Yunwoo. Ia menyuruh Yunwoo untuk datang ke studionya buat persiapan babak kedua nanti. Namun Yunwoo malah salfok dengan luka di lehernya.
Kemudian dipeganglah luka itu. Tetapi Husi kesal dan menganggap aneh. Kenapa lehernya malah dipegang seperti kucing? Sesampainya di rumah, Kim Dal ngejelasin informasi tentang Wusil. Intinya penampilanmu itu gak boleh tertutup, walaupun partnermu itu adalah sang master vokal. Esoknya, Kim pun mengantarkan ke studio Wusil. Ia memberitahu kalau di sana adalah studionya dan Yunwoo haruslah bersikap sopan kepada Wusil. Di dalam ruangan, Yunwoo langsung menundukkan kepalanya. Wusil pun sungkan dan segera mengangkat tatapannya. Ia kagum dengan penampilannya Yunwoo kemarin dan berencana akan memakai tema yang mirip. Kemudian Wusil pun memberikan minum kepada Yunwoo. Ia pun terkejut mendapatkan upeti selezat ini. Dalam sesi latihan, ternyata Wusil ingin ngebuat Yunwoo gak bisa mendominasi penampilan kolaborasinya dengan memberi lagu yang sangat sulit. Sambil mengingat kejadian 2 tahun lalu di mana Wusil yang menjadi guru vokal Yunwoo, ia tahu betul kalau Yunwoo gak pandai bernyanyi dan hanya ingin berakting di atas panggung. Bahkan ia merasa dicampakkan saat ingin memprioritaskan kemampuan vokal di dalam idol group. Sekarang Wusil ingin membalaskan itu semua agar karir Yunwoo segera lenyap. Namun ia terkejut saat mendengar nadanya sesuai dengan sempurna. Selanjutnya Wusil mengujinya lebih sulit lagi. Namun lagi dan lagi Yunwoo pun bisa mengimbanginya. Setelah latihan selesai, Kim Dal pun membawa makanan sambil menonton hasil siaran kemarin. Ternyata acara itu Yunwoo sangat menjadi sorotan. Bahkan framingnya dia itu seakan jadi jahat. Kim Dal menyesal dan meminta Yunwoo untuk mengabaikan tontonan tadi. Namun tiba-tiba ia menarik ke dalam mobil dan memegang kepala Kim. Ternyata kekuatan ilahinya gak mampu mengobati jiwa yang lagi bersedih. Yunwoo pun memintanya untuk jangan bersedih mencemaskannya. Lebih baik di babak kedua nanti kita sama-sama perbaiki. Semisal aku jadi juara 1 nanti, apakah kamu gak akan bersedih lagi? Hari pun tiba, Wusil heran kenapa Yunwoo gak gugup sama sekali. Padahal babak kemarin dapat kecaman negatif. Ternyata Yunwoo sudah menerimanya dengan lapang dada. Wusil pun kagum dengan ketabahan hatinya Yunwoo dan menyemangatinya. Saat menunggu gilirannya tampil, kru acara ini menawarkan air untuk menghilangkan rasa gugup. Ternyata kru itu memiliki mata bersinar merah. Mereka berdua pun kini mendapat giliran tampil. Saat intro musik berjalan dan bagian Wusil bernyanyi, tiba-tiba suaranya menghilang. Dan di balik layar ini ada seseorang yang mengawasi penampilan mereka. Yunwoo yang mengetahui Wusil sedang terkena pengaruh sihir hitam, ia pun teringat kalau kemarin itu Wusil telah berbuat baik padanya dan segera memulihkan suara Wusil. Sambil mengumpulkan kekuatannya, Yunwoo mengambil alih panggung dan mengobati pengaruh sihir hitam itu. Akhirnya suara Wusil pun kembali dan kolaborasi mereka mendapat apresiasi berseri dari penonton. Bahkan penampilannya ini mencapai puncak di 1 juta penonton lebih. Di balik panggung, Yunwoo bercerita kalau tadi itu ia merasakan sihir hitam ada di tubuh Pak Wusil. Mendengar hal itu, Kim Dal sebal lantaran Yunwoo terus saja membicarakan iblis yang sangat mustahil muncul di zaman seperti ini. Di ruang para petinggi, ia gak terima kalau penampilan Yunwoo mendapat komentar positif karena ia berniat buat ngejatuhin karir sang pontifex Rembrari sampai ke titik darah penghabisan. Di kantor Wild Animal, mereka memberikan kejutan sebagai penghargaan kepada Yunwoo karena telah berhasil menjadi trending topik.
Bahkan Yunwoo ini ditawari tampil di acara musik yang banyak didatangi para super mega bintang. Kemudian saat pengumuman pemenang, Yunwoo dan Woosil mendapat juara 1. Namun saat diberi kesempatan, Yunwoo ini sangat bersemangat dan mengatakan kalau karirnya ini akan naik drastis setelah dapat juara ini dan kemudian bertemu para bangsawan penyiaran. Sang pembawa acara lantas mengambil alih pembicaraan sambil mengatakan kalau Yunwoo itu sangatlah unik. Jungshin yang melihat Yunwoo selalu dapat komentar positif, ia pun kesal karena namanya itu semakin tenggelam. Tak lama dari itu, ia mendapat telepon dari seseorang yang bernama Shin Jo-woon, sang petinggi penyiaran. Di ruang dance, With Animal pun berlatih untuk mempersiapkan penampilan. Tetapi Yunwoo bercakap kepada Kim Dal kalau ia akan memuncaki tangga lagu dan menemui para bangsawan. Yunwoo pun heran dan bertanya kenapa sikap Kim Dal sekarang jadi berubah drastis. Kim pun ngejawab kalau dia itu adalah manajer With Animal. Jadi profesionalitas antara yang lain tetaplah sama, gak ada yang spesial. Lagi pula mendapat posisi puncak itu gak semudah yang kau pikirkan, perlu kerja keras ekstra. Kemudian Yunwoo pun mencoba melatih dance-nya. Dan sang pelatih terkejut kenapa gerakannya sangatlah kaku. Ia pun menginstruksikan agar Yunwoo terlihat lebih seksi. Usai latihan, Yunwoo kesal lantaran makanannya ini hanya diberi sedikit. Dan dirinya menjadi olok-olokan karena hanya bisa mempelajari satu gerakan. Waktu mendapatkan HP-nya kembali, Yunwoo terkejut karena ia punya penggemar yang selalu mengirimkan pesan. Saat Yunwoo membalas pesan itu, tiba-tiba ia mendengar suara Yunwoo yang asli dan berniat memanggil jiwanya. Kim Dal pun malu lantaran suara itu muncul dari notif pesannya dan ngejelasin kalau itu hanyalah suara notif biasa, bukanlah mantra pemanggil. Kim pun mengakui kalau ia adalah pemuja Yunwoo, jadi ia mohon jangan katakan rahasia ini kepada siapapun. Di ruang santai, Yunwoo terus saja memikirkan tentang agama yang bernama Hongwoo Dede. Dan temannya yang bernama Haegyeol ini pun menanyakan agama itu. Karena setelah Yunwoo bilang ingin bergabung ke agama itu, tiba-tiba sifatnya berubah drastis. Haegyeol gak bisa kasih informasi lebih detail. Intinya agama itu sangat rahasia. Dan yang bisa masuk agama itu hanyalah selebritas terkenal, bahkan pejabat tinggi. Saat Yunwoo melihat lambang yang digambarkan oleh Haegyeol, ia semakin yakin itu adalah agama yang menganut Dewi Retrin. Salah satu anggotanya itu adalah aktor yang bernama Woosin. Dia juga adalah salah satu pembawa acara di tempat Yunwoo tampil. Ketika di dalam mobil, ia terus saja mengulik informasi tentang Mae Woosin. Namun ketika dilarang, Yunwoo pun selalu mengabaikan mereka sampai akhirnya baterai HP-nya pun habis. Di lokasi penyiaran, Yunwoo langsung diserbu oleh penggemarnya. Namun ia melihat kalau penggemarnya ini sedang terkena penyakit dan segera saja Yunwoo pun mengobatinya. Usai menyapa fansnya, Kim Dal pun segera menyuruh Yunwoo untuk segera pergi. Di akhirat yang mulia dapat laporan kalau ada umur manusia yang berubah drastis tanpa seizin yang mulia. Maka dari itu ia mengutus mengikutnya untuk mencari informasi ke bumi. Seusai di make up, Yunwoo pun keluar ruangan dan berniat mencari Woosin. Ketika bertemu, Yunwoo langsung bilang kalau dirinya ingin masuk agamanya. Tetapi Woosin menolak karena agamanya itu tidak menerima idol grup gagal. Jadi kalau ingin masuk, ya minimal perbaiki dulu dirimu dan juga karirmu. Kim Dal yang gak melihat Yunwoo ada di ruangan ini panik lantaran acaranya ini akan segera dimulai. Lalu Yunwoo teringat kalau ini adalah tempat yang kemarin.
Ia pun menanyakan tentang seseorang yang berusaha ia kejar. Tapi masalahnya orang yang dideskripsikan itu gak begitu security pahami. Sontak Kim Dal pun yang menemukan Yunwoo langsung menegur dan mengajaknya kembali. Yunwoo pun menanyakan tentang perkataan Woo-shin barusan. Dan Kim Dal mengatakan kalau itu artinya Yunwoo harus lebih baik lagi dan menjadi lebih populer. Ia pun mengajarkan hal penting saat di panggung nanti, yaitu berikanlah tatapan terbaik ke depan kamera. Dekat semakin dekat, Kim Dal malah kewalahan nerima Dimek dari idolanya. Esok harinya, Casey mendapatkan rumor kalau dia telah mengencani pacarnya. Itu ngebuat Kim Dal sebagai manajernya bingung memikirkan gimana cara nutupin rumor itu. Ia berusaha mengundang rekan media berniat mengungkap siapa yang menebar informasi tentang Casey. Namun sang rekan media minta barter informasi dari Kim Dal tentang alasan Listri bunuh diri, seorang wanita idol group yang dulu dibawahi oleh Kim Dal. Emosi dengan ucapannya, Kim pun beranjak pergi. Namun ia dipaksa untuk mengatakan informasinya. Tiba-tiba Yunwoo datang membantu Kim Dal. Sampai akhirnya ia memberitahu sumber berita itu berasal dari manajer Jungshin. Di ruang para petinggi, ia terus saja mengompori Jungshin untuk mengeluarkan dark impulsif dalam dirinya tentang keinginan membunuh Yunwoo. Di balik panggung, Casey menemui Jungshin. Lalu pertengkaran pun hampir terjadi sebab Yunwoo menanyakan tentang iblis pada diri Jungshin. Untungnya Kim Dal segera datang dan Jungshin pun langsung pergi. Di sebuah lorong, Yunwoo melihat Jungshin berlarian. Namun dalam kegelapan, kru wanita ini yang sedang mencari sesuatu, tiba-tiba muncul sesosok makhluk yang mencekik dan melemparnya. Yunwoo yang melihat wanita itu terluka parah, ia pun segera mengobatinya. Seketika wanita itu kembali tersadar dan Kim Dal pun sangat terkejut dengan kemampuan Yunwoo yang ia lihat secara langsung. Kemudian Yunwoo kembali mengejar keberadaan aura iblis ini dan ia menemukan Jungshin dalam mode iblisnya.